Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah mengalami kebahagiaan hidup, mengalami sukacita dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukannya saudara. Setiap kita pasti mendambakannya. Tidak ada orang yang tidak rindu kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kebahagiaan seperti apa yang dicari dan didambakan oleh orang tersebut? Hari ini, setiap kita juga, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, setiap saudara pasti merindukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa yang sedang saudara cari? Kebahagiaan seperti apa yang saudara dambakan di dalam kehidupan saudara? Saudara, begitu banyak manusia yang mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari satu sumber, tetapi ternyata ketika mereka meraihnya, mereka tidak mengalami dan tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada orang yang kita berpikir seharusnya mereka bersukacita dan senang dalam hidup mereka, bahagia dalam hidup mereka, tapi ternyata tidak. Misalnya orang yang hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu cukup, orang yang terkenal, orang yang berhasil, orang yang sukses, tapi kok matinya mati karena obat penenang saudara. Itu artinya mereka tidak tenang. Artinya juga apa saudara? Bahwa ternyata apa yang mereka cari, apa yang mereka dambakan selama ini, yang mereka pikir dari sana mereka bisa memperoleh kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa memberi mereka kebahagiaan. Bayangkan saudara, sepanjang hidup diperjuangkan untuk meraih hal tersebut, dengan harapan hal itu bisa memberikan sukacita dan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Tetapi setelah dia memperolehnya, setelah dia meraihnya, malah hidupnya tidak tenang. Dia perlu obat penenang dan akhirnya matinya pun karena obat penenang. Ada begitu banyak artis yang mengalami itu saudara. Padahal mereka berkelimpahan, padahal mereka berkecukupan, padahal mereka tenar, dikenal orang banyak, menjadi public figure. Tetapi akhirnya mereka butuh obat-obat penenang untuk menenangkan mereka karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Itu contoh nyata saudara, bahwa perkara dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Tuhanlah yang mengerjakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini dari teks firman Tuhan ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara
dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan kepada mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Daud menjelaskan tentang perjalanan kehidupannya dan bagaimana dia menjalaninya dan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Di mana di ayat 9 mulai saudara dia berkata, sebab itu. Artinya apa? Di ayat 1 sampai ayat 8 dia memberikan alasan yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dia telah menjelaskan hal-hal yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dan kemudian dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang dia alami saudara, hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Ini adalah sukacita yang lengkap saudara, di mana hatinya bersuka cita, jiwanya juga bersuka cita, tubuhnya diam dengan tentram. Tubuh, jiwa, dan hatinya mengalami ketentraman yang penuh, mengalami sukacita yang penuh saudara. Artinya seluruh hidupnya dipenuhi oleh sukacita. Ada sukacita sejati yang dia alami, yang memenuhi seluruh kehidupannya. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dia menegaskan saudara bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah dia alami. Dan ada nikmat senantiasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara, itu yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Seluruh kehidupannya mengalami sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kemudian ada kenikmatan yang daripada Tuhan yang senantiasa dia alami di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia berkata di ayat yang ke-9 tadi saudara, sebab itu. Artinya ada penyebab, ada alasan sehingga dia mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita dan kenikmatan senantiasa tersebut. Ada alasannya sehingga dia mengalami itu di dalam kehidupannya saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab sehingga pemazmur ini mengalami sukacita penuh.
Sehingga Daud mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dan kenikmatan senantiasa yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menjalani hidupnya, saudara? Dia berkata, ayat yang keempat sampai ayat kelima, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, dan Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, pada waktu itu dia menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memilih untuk menyembah berhala. Ada orang-orang yang memilih untuk menyembah Allah lain. Tetapi dia berkata, dia sendiri, dia tegaskan bahwa dia menjadikan Tuhan bagian warisannya. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi pialanya. Artinya, dia menjadikan Tuhan yang paling berharga bagi dia. Tuhanlah warisannya, Tuhanlah pialanya. Berbicara tentang piala, saudara, itu sesuatu yang berharga. Dan dia menjadikan Tuhan menjadi hal yang menjadi pribadi yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan yang paling penting di dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan menjadi bagian yang paling berharga. Dia sebut sebagai warisan dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan, itu yang menjadi alasan pada akhirnya dia mengalami sukacita, saudara. Karena sukacita itu bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar sukacita dari perkara dunia, ketika mereka menemukan perkara dunia tersebut, ternyata sukacita tidak mereka temukan. Sedangkan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang paling berarti, berharga dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita. Kalau orang dunia mencari kelimpahan untuk mendapatkan sukacita, sekalipun ketemu kelimpahan, mereka tidak akan mendapatkan sukacita sejati, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi pemazmur ini menegaskan dia mengalami itu, saudara, karena dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, paling berarti di dalam kehidupannya. Dia sebut Tuhan sebagai warisannya, dia sebut Tuhan sebagai pialanya, untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang paling berharga, berarti paling utama, lebih daripada semuanya. Dan Daud berkata dia tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun pada masa itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tetapi dia tidak mau pernah menduakan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Jadi itu yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami sukacita. Yang kedua, saudara, yang dia lakukan, ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing dia. Karena dia berkata bahwa dia memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Artinya Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar ketika dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan membimbing dia, Tuhan menuntun kehidupannya. Saudara, kalau kita rindu mengalami sukacita sejati, maka kita butuh tuntunan Tuhan. Dan orang yang mengalami tuntunan Tuhan adalah orang yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah kita sedang hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan perkara dunia dan akhirnya melupakan Tuhan, dan pada endingnya kita akan kecewa karena pada endingnya kehancuran yang akan terjadi. Tetapi biarlah, saudara, saya dan saudara, kita hidup
memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, dan Dia menuntun kita kepada sukacita yang sejati. Dia menuntun kita untuk mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang kedua, biarlah kita tetap memuji memuliakan Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-8, apa yang menjadi alasan sehingga Daud mengalami sukacita penuh dalam kehidupannya? Ayat yang ke-8, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia menegaskan bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Artinya Tuhan siap sedia, Tuhan siaga, Tuhan hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan setia, saudara. Dan dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya fokusnya tertuju kepada Tuhan, harapannya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan, dia menantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berkata dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, Tuhan membela dia. Saat ini, saudara, hal ketiga yang kita belajar bagaimana supaya kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita, biarlah setiap kita senantiasa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud tentang pengalaman hidupnya, di mana dia berkata bahwa dia mengalami sukacita penuh, tubuh, jiwa, dan rohnya mengalami sukacita penuh, dan kemudian dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kenikmatan senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Jadi Tuhan mengerjakan sukacita penuh, sukacita berlimpah, sukacita yang senantiasa bisa dia nikmati dalam kehidupannya, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar ada alasan sehingga sukacita tersebut dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, di mana yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia senantiasa memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami campur tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan Daud. Saudara, hari ini sebagai aplikasinya, sebagai penerapannya, kalau kita rindu mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan, bukan sukacita seperti sukacita yang dikerjakan oleh dunia, tetapi sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kalau kita merindukan itu, saudara, di mana sukacita itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang di mana Tuhan kerjakan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya seluruh kehidupan kita Tuhan kerjakan, di mana dia kerjakan sukacita penuh di sana. Dan kemudian ada sukacita yang melimpah yang kita alami dan kita nikmati senantiasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalaminya seperti Daud mengalaminya, saudara? Yang pertama, tetaplah utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Tetaplah jadikan Tuhan yang terutama, yang menjadi terpenting di dalam kehidupan saudara. Dan tetaplah hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, tetaplah senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun situasi hidup saudara hari ini, tetaplah Tuhan yang terutama. Tetaplah pandang kepada Tuhan, dan tetaplah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, saudara.
Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita, sebentar lagi kita akan berdoa bersama, bersyafaat bersama. Namun sebelumnya saudara, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, di mana kita tetap mengutamakan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap memandang kepada Tuhan, di mana di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan, kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan
dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu
yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru.
Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.